ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah SMA Dwi Warna Profesor Dr. Insinyur Mahdi Kartosasmita, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati Dr. Charles Yahya Sportman, juga sebagai Direktur SMA Dwi Warna, juga mudah-mudahan beliau juga sukses dalam menjalankan tugas ibadah sehari-harinya. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak Refri Tresna, Master Sarjana Islam, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Dan juga Ibu Erna, yang mana Bu Erna? Bu Erna ada? Paling belakang dulunya, ya. Maka Bu Erna, juga Ibu Erna sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, mengurus siswa setiapanya. Doakan Bu Erna, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga tebal sabarnya. Dan juga kepada Bapak Ibu guru, ya, dan semua juga pembina asrama, ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga kesabaran, ya. Segenap karyawan, ya, Civitas SMA Dwi Warna juga insya Allah selalu sukses dalam menjalankan tugasnya. Dan segenap, ya, siswa-siswi SMA Dwi Warna, mudah-mudahan kalian semuanya yang diterangkan hatinya, dicerdaskan pikirannya, panjang umurnya, yang sukses belajarnya, dan semua menjadi orang yang istimewa. Siapa orang yang istimewa? Yaitu adalah orang anak-anak yang soleh dan solehah. Itu adalah pangkat yang tertinggi, ya. Pangkat yang tertinggi dari Allah adalah takwa, didasari dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Sukses buat kalian belajar, ya. Insya Allah karena kalian akan menjadi generasi-generasi yang akan datang. Nanti bangsa kita, negara kita, bagaimana nasibnya tergantung kepada kalian, ya. Guru anak, mudah-mudahan kalian sukses dalam belajarnya. Amin. Puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita semoga tetap Allah curahkan untuk para nabi dan rasulnya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur kepada Allah yang sudah menyampaikan ke tempat ini, dan terima kasih kepada Bapak Murti. Bapak Murti ini kasih bahasa saya karena adalah teman waktu kuliah, ya. Dan juga teman kuliah juga prestasi yang terbaik, ya. Pokoknya berjalan ala Bapak Murti, ya. Dan juga waktu SPM di Bali selalu jadi andalan, ya. Bapak Murti sama Bapak Sarmi. Kenapa Bapak Sarmi? Kemarin sudah kesini katanya dalam Bali, ya. Jadi alhamdulillah juga Pak Murti ini juga termasuk siswa teladan di kelas, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian juga terteladan semuanya, ya. Terima kasih kepada keluarga besar SMA Dwi Warna yang sudah membuka undangan yang kedua kalinya melalui Bapak Murti. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kehadiran Nurjana di masjid yang megah ini, insya Allah ada manfaatnya buat kita semuanya, ya. Ada sehat semuanya? Ada yang puasa hari ini? Ada yang puasa? Selamat, ya, yang sudah berpuasa, ya.
yang sudah ada di papernya yang sudah ada, yuk kita baca dulu bersama ya. Nanti suasana asli ini di bulan suci Ramadan sekali-sekali disemarakan dengan marhaban. Yuk kita dengarkan tadi yang sudah Bapak Mufti bagikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bersama. Marhaban ya Syarullah, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ayo sama-sama. Marhaban ya syahrul
Namun musuh ini ibadah. Alasan pertama, tidurnya orang yang sudah berpuasa dinilai ibadah. Jadi kalau kalian tidur 1 jam, dinilai ibadah 1 jam. Tapi apa yang dibalik? Tidurnya di bulan puasa, aja ada puasa tidur aja. Sholat kagak, puasa kagak. Jangan kebalik. Ya bukan tidur di bulan puasa, tapi tidurnya orang yang sedang berpuasa. Dinilai ibadah, subhanallah. Puasa tuhu tasbihun, diamnya bagaikan bertasbih. Kalian sudah banyak aktivitas ya, kemudian dia banyak capek ya, mana perutnya keloncongan, mana tenggorokannya kering ya, dia itu dinilai membaca tasbih. Ya sedangkan tasbih itu akan menjelaskan timbangan kebajikan besok di hari kiamat. Amin. Padahal kadang-kadang kata lain dia pun ada saking capeknya, tapi dinilai oleh Allah kalian bertasbih. Subhanallah. Lagi puasa dinilai bertasbih. Tasbih mampu memberatkan timbangan besok di hari kiamat. Itu pula alasan buat kita karena kita senang datangnya bulan suci Ramadan. Wa du'a'uhu mustajabun doa. Ayo adik, semua adik-adik jangan terlepas dari doa. Semua kita harus berdoa kepada Allah. Pas kami berdoa, ayo berlomba-lomba kita dalam berdoa. Apa yang kalian inginkan? Karena Allah pada saat itu ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bulan Ramadan, rohnya rahmat, minnya maghfirah, dzulnya dzikr, alimnya amanah, minnya najat. Allah berikan di dalamnya siapa yang berdoa, kami akan dijabah doanya. Mohon kepada Allah. Ya, pertama kalian mohon kepada Allah diampuni dosa, ya. Biar diterangkan hati, dicerdaskan pikiran, dijadikan anak jasad. Kita doakan ya, dan juga untuk jangan lupa doakan nih untuk kemajuannya supaya tetap eksis di SMK kita ya, semuanya itu juga doakan, guru-gurunya didoakan, kepala sekolah itu semua jangan lupa doakan supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar, amin ya. Doa dijabah. Kemudian wadabuhu maghfur, dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira ada yang punya dosa enggak nih? Dosa apa? Kalau yang masih sekolah ya, yang namanya manusia itu pasti punya dosa. Nah, jangan kecil hati. Dosa kepada siapapun, baik kepada Allah, kepada manusia, Allah akan ampuni. Khususnya di bulan suci Ramadan. Tapi ada dua. Ingat, ada dua dosa yang tidak akan diampuni Allah. Biar kalian menangis, menjerit, merakan langit, mengeluarkan air mata darah hidup, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita semuanya. Nauzubillah min. Pertama, dosa asyirk billah. Jauh ya, enggak kita jauh ya. Asyirk billah, orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah? Contoh. Kayaknya sholatnya ke Allah. Allahu Akbar kayak ke Allah.
Iya. Iya, karena keluar ya gunung kawi. Iya, karena keluar ya bah bukut. Nah, ini yang tidak akan diampuni Allah sebelum dia meninggalkan kemusyrikannya. Ingat, tidak akan diterima sholatnya, nggak akan diterima puasanya, sia-sia. Umpama nih, nanti ada nih besar, sukses, mau buka rental umpama, ya, buka rental itu nggak usah kemana-mana, kedepruk sholat 2 rakaat sholat hajat, likum ngadoa ya Allah, besok mau buka rental, mudah-mudahan berkah buat ibadah, udah, datangin orang tua, datangin mertua, doa nih guru cukup, nggak usah angkat-angkatan jauh-jauh ini mah, mau ngapain, mau ngapain, mau minta doa sama mbah yang ada di kuburan, ya mau ngapain, besok mau buka rental, nggak benar, ya, tapi kita mintanya hanya kepada Allah, ya. Yang kedua, anak yang durhaka sama orang tua, kalian bersyukur kepada Allah, ya, orang tua kalian sudah menitipkan SMA di sini adalah jauh dari keramaian, kalian di sini dididik, dibina bukan hanya umum tapi juga agama. Karena siapa orang yang menginginkan bahagia dunia dan akhirat, dua-duanya harus tercapai. Nur bertanya sama ada semua, kira-kira ingin bahagia di mana, dunia apa akhirat? Akhirat apa dunia? Dunia akhirat. Buat bianya mau bahagia dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Suka berdoa enggak untuk kebahagiaan dunia akhirat? Bagaimana doanya? Sudah hafal belum doanya? Supaya bahagia dunia akhirat. Sudah hafal belum? Belum hafal. Mau diajari? Awas kalau bohong. Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina itu hanya sepotong doa, tapi ingat apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuk kita baca sama-sama. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Bahagia di dunia harus dengan ilmu. Jawab ya, ilmu ya. Bahagia di dunia harus dengan ilmu. bahagia di akhirat harus dengan bahagia, keduanya harus dengan ilmu. Bahagia keduanya harus dengan ilmu. Berarti kalian tidak boleh berat sebelah di dalam menuntut ilmu. Kalau hanya dunianya saja
ridhoi saya, maafkan saya ya mak. Insya Allah kalau orang tua ridho kepada kita, orang tua kita senang sama kita, tapi senangnya bukan hanya dunianya saja. Insya Allah kalian akan bahagia dunia dan akhirat, amin ya. Jadi ada dua yang tidak diampuni Allah. Satu tadi apa? Yang menyekutukan Allah. Yang kedua yang berpihak kepada orang tua ya. Jadi walaupun kalian nanti sukses nih, kalian menjadi orang yang sukses ya, uangnya banyak, rumahnya berlipat, berlipat-lipat uangnya, bukan materi ya, kedudukannya. Tapi kalau orang tua kita sakiti ya, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, no semuanya. Kalau orang tua kita sakiti. Jadi mau masuk Ramadan, jangan lupa minta maaf kepada orang tua. Inilah alasan kita senang datangnya bulan suci Ramadan. Doa kita diijabah dan wa amaluhu mudah ampun. Ya, kita gak boleh jadi orang yang pelit. Jangan menjadi orang yang kikir, apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita harus banyak amal, harus banyak sedekah ya. Jangan terima sama teman juga ya, padahal dia tuh paling banyak. Kalau bawa kue paling banyak, kalau bawa makanan paling banyak, tapi terkenal. No, anak si pelito lewat. Enak gak dibilang begitu? No, si kikir lewat. Enak gak? Ya, makanya kita harus jadi orang. Kenapa? Orang yang beramal itu memberi teman. Kalau kita mau memberi teman, gak usah nunggu banyak, gak usah nunggu cak. Walaupun teman hanya satu, apalagi di bulan suci Ramadan. Kata firman Allah, wa basyirhum bil mu'minin. Firman Allah, ya Rasulullah, sampaikan kami gembira. No, kata teman simpulan ngasih komen satu, manja akhir hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang ngasih komen satu, Allah sudah siapkan 10 lipat baginya. Amin. Jangan jadi orang pikir sampai terkenal disinirin sama temannya, kebetulan temannya orang Bogor atau orang Bogor, sampai jahe, dasar sampai jahe, meregese, jalma kolekut, hese rek mere, dasar sampai jahe, meregese. Ngerti nggak? Sudah tahu pasti kagak ngerti. Toh mesir salah, hirup mual salilana, lamun daek mere sok gede bage. Amin apa? Amin. Ya sok gede bage. Amin. Ya udah didoain, dinyanyiin dia baik. Amin ya Rabbal. Oh mesir salah, hirup mual salilana, lamun daek mere sok gede bage. Kudu geharese, lamun rek komean hate. Tapi ngajan kitu ge urang ngaji unggal poe. Amin lagi insya Allah. Salah lagi amin. Insya. Nah, itu nyanyian bukan sembarang nyanyian. Lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Nggak ada orang yang beramal bersedekah jatuh miskin. Pasti tambah barokah rezekinya. Amin. Kita sama teman, yang namanya teman itu kan saudara kita, betul nggak? Nggak boleh kita judes, nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita sok, nggak ada itu. Ya, yang namanya muslim itu udah bersaudara. Ya, yang lebih tua dari kita, yang kakak kita, ini adik saya, cintai. Siapa yang mencintai saudaranya, Allah akan mencintai ya selamanya. Nggak boleh kita ini ya teman-teman. Ini mah cuma temen, cuma pakai sendal jepit aja, pakai meriah panas dingin. Ya, cuma temen aja ganti jilbab, pakai iri, nggak ada ya. Nah, jadi kita kesenangan kita puasa besok, yuk kita satukan hati kita, bikin kita sambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang terpenting saling memaafkan. Ayo, ya. Punya salah nggak teman-teman? Ya, yang merasa punya salah minta maaf ya. Yang terpenting kita minta maaf sama teman kita ya. Satu, nggak boleh ada kebencian, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada marah, nggak boleh ada
diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang diwajibkan puasa? Syaratnya 4. Berapa? Nih, syarat sah puasa. Sah puasanya kalau ada 4. Yang pertama orang Islam. Siapa yang pertama? Islam. Islam adalah nama agama yang kita pegang, isinya teori dan praktek. Sekali mengaku umat Islam, kudu belajar dan harus diamalkan. Setelah tahu puasa itu wajib, kudu puasa. Setelah tahu sholat itu wajib, harus sholat. Setelah tahu duha itu sunnah, peranannya sangat penting. Sholat duha itu subhanallah. Bu, sholat duha itu adik-adik ya, insya Allah akan membawa keberkahan buat kalian semuanya. Jangan meninggalkan sholat duha sekalipun, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, baik secara rame-rame maupun menyendiri. Kalau tertinggal, buru-buru kita sudah pulang. Masih ada waktu, tidak menjadi jam 7 ya. Kalau kita ketinggalan, jangan meninggalkan sholat duha. Dengan sholat duha, dengan doa kalian, insya Allah SKM ini akan membawa keberkahan selamanya. Amin. Pertama Islam. Yang kedua balik. Apa yang kedua? Balik. Balik cirinya, balik nih. Pertama, maaf ya, bukan ngajarin ini ingetin. Balik pertama, bagi perempuan kalau sudah haid. Kalau sudah haid, walaupun baru usianya 9 tahun. 9 tahun sudah itu sudah wajib puasa. Kalau bagi laki-laki sudah genit. Ya, udah tahu perempuan cantik. Dia tuh cantik banget yang bahasa orang aku demen dengan dia. Umpama, itu kan kali-kali dia wajib puasa. Ya, walaupun usianya belum 15 tahun. Yang kedua, laki perempuan walaupun belum dapat haid, belum usia 15 tahun ini balik. Ya, tapi ya itu, ya sudah mimpi jima. Kalau perempuan sudah tahu laki yang ganteng, kalau cowok sudah tahu perempuan yang cantik, ya. Apalagi salamnya buat dia cantik banget, aku nasi dia, oh itu udah balik, wajib puasa, nggak boleh tinggalin sholat, nggak boleh tinggalin puasa. Dan yang ketiga, di mana usia 15 tahun, di sini udah 15 tahun belum umurnya? Sudah 15 tahun belum? Sudah balik belum? Sudah bulan balik, ibu ya, bukan sudah balik lagi, sudah bulan balik ya. Semua di sini sudah wajib puasa, wajib sholat. Yang ketiga berakal. Bersyukur kita kepada Allah dijadikan orang yang sehat ya. Coba kalau jalan-jalan ke rumah sakit ke Grogol ya, lihat di sana bagaimana. Bersyukur kita kepada Allah ya, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Dan yang keempat sehat ya. Bagi yang sakit boleh berbuka puasa, tapi sakitnya yang benar. Ngapa kagak puasa? Sakit kata guru jalan boleh berbuka puasa, ngapa? Ada kamu di sini ya. Mengapa gatal? Itu nggak harus buka puasa, tapi yang benar-benar boleh berbuka puasa karena sakit. Tapi ingat, fa'iddatun min ayamin ukhor. Dan apabila masih di hari yang lain, wajib baginya untuk diapa? Kalau kita berbuka puasa karena haid, karena sakit, wajib diapa? Wajib diganti. Nah itu syarat keempatnya, Islam, balik, berakal dan sehat. Yang membatalkan puasa, pahala puasa, pertama berdusta. Awas, tidak boleh berbicara dusta kepada teman. Dari mana? Saya dari Solo, padahal enggak ada di kelas. Tidak boleh bohong sekata pun dalam puasa. Kalau kita berbohong, puasanya jadi, puasanya
Lihat gambar yang panas-panas atau cerita di SMS atau melihat apa saja, itu bisa merusak, menghancurkan pahala puasa. Alhamdulillah dan sumpah palsu. Ya, nggak boleh. Ya, itu yang merusak pahala puasa. Baik, Adik, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau tanya. Penyampaian Ibu Jana tadi, kalau ada yang kurang paham, ya, di sini ada kiai kita juga. Ya, banyak kiai-kiai di sini. Silakan. Siapa namanya? Macam-macam. Depan. Ya, ganteng banget ini. Subhanallah. Mana? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustafa. Saya mau bertanya, kenapa Allah tidak dapat mengampuni dosa orang yang musyrik dan durhaka pada orang tua, sedangkan Allah ini kan disebut sebagai Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih. Abdul Mustafa, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, dan juga tidak mengampuni dosa anak yang durhaka kepada kedua orang tua? Allah tidak akan mengampuni pada malam itu selagi dia tidak meninggalkan kemusyrikannya. Dia mohon ampun pada saat itu, tapi besoknya dia musyrik lagi, gitu kan? Dia mohon ampun malam itu, tapi sama orang tua tetap durhaka lagi. Bahkan sebelumnya itu belum sempat minta maaf sama orang tua. Dia nyakiti orang tua. Jelas dong, kamu nggak ridho, kamu nggak akan mengampuni. Sebab ridho Allah, ridho walidaini, ridhonya Allah pada dalam keridhaan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah akan ridho. Kalau orang tua kita murka, Allah juga akan murka. Kecuali, ini ada kecuali, Allah akan memaafkan malam itu. Malam itu sabar, Allah maafkan. Bulan Ramadan Allah maafkan, asalkan bentuk kemusyrikannya ditinggalkan. Tinggalkan dulu. Dia bertobat kepada Allah, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Aku tidak akan lagi menyekutukan Engkau ya Allah dengan apapun. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia menjerit kepada Allah. Dia berjanji, ya Allah, aku tidak akan balik lagi. Aku tidak akan berbuat kemusyrikan lagi. Itu diampuni pada ketika itu. Siapa yang dosanya banyak pada bulan Ramadan lalu dia datang kepadamu dengan memohon ampun, maka ia pula akan membawa ampunan. Jadi diampuni asalkan dia harus meninggalkan kemusyrikannya. Yang kedua, Allah mengampuni asal ibu bapaknya ridho enggak. Kalau ibu bapak kalian ridho kepada kalian, walaupun kalian pernah menyakitinya, malam itu dia tobat kepada Allah, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan berbuat lagi untuk menyakiti ibu bapak saya. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bahkan memohonkan ampun kepada Allah, maka ketika itu juga Allah akan mengampuninya. Ya, jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah, ya, kecuali mereka yang belum meninggalkan kemusyrikan dan belum mohon maaf kepada kedua orang tua. Mati dalam musyrik, dah celaka. Mati dalam kedurhakaan kepada orang tua, celaka deh. Kalau belum, ya, Allah maha pengampun, Allah ampuni dosa. Nggak boleh merasa terlanjur berbuat dosa, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini penentuan awal bulan ini kan berbeda. Masing-masing memiliki dalil, tapi mengapa harus berbeda? Dan kesannya Islam itu kayak tak bersatu. Saya butuh tanggapan. Pertanyaan yang bagus sekali dari siapa ini? Siapa namanya? Imam. Ustaz Imam. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa sih Islam kok harus berbeda-beda, gitu kan? Islam itu satu. Islam itu nggak berbeda. Islam hanya satu. Ya, yang dibawa oleh Nabi kita
kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Nabi, nanti di akhir zaman Islam itu akan berpecah-pecah. Ya, dengan adanya waktu, dengan pergantiannya manusia, ya, dengan kurangnya mereka, karena dari Nabi itu kan sudah jauh, kemudian mereka tidak mendalami agama yang sebenarnya, sehingga Islam itu kata Nabi akan menjadi 71 firqah. Jadi jangan heran ya buat kalian, jangan heran buat kalian, Islam itu akan menjadi 71 firqah. Namun tetap yang akan hidup bersamaku mereka yang tetap menghidupkan sunnah, ahlul sunnah wal jamaah. Bahkan kalau kalian pun wafat di dalam memperjuangkan ya sunnah-sunnahku, nanti kalian akan hidup bersamaku. Fabainahu wa baina ladina darajatul fil jannah. Kalian akan hidup bersamaku nanti satu derajat di dalam surga. Bahkan kalian nanti akan dalam amin. Jadi kalau kalian menjalankan agama yang sebenarnya, yang itu akan dalam amin. Ya. Jadi Islam itu tidak berfirqah-firqah, hanya satu. Namun buat kita jangan heran kalau sekarang Islam itu mengatakan ada yang Islam Ahmadiyah, ya, ada Islam Qadian, ada Islam Muslim, ya, ada Islam keliling, ya, itu memang bukan dari Nabi. Nabi hanya satu, tetap adalah yang mengikuti sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya, kalau banyak Islam itu banyak Islam ini, Islam hanya satu, ya. Inna dina Islamahir Islam, ya, dan agama yang dibawa adalah agama Islam dan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam, mudah-mudahan ya, jangan heran buat kita ya, tetapi kita tetap teruskan akidah kita, tetap hidupkan ajaran Islam kita, ya, bahkan kita tidak mati kecuali mati kita dalam menghidupkan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab di dalam kitab, coba lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang karangan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, man ja'ahul mautu wa bayatul ilma ilmiyat Islam wa bainahu wa bainal ladina darajatul fil jannah. Ayo, siapa yang wafat dan dalam menghidupkan ajaran Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Islam yang sebenarnya, maka dia akan hidup bersama satu derajat bersama di dalam surga. Amin, ya. Islam hanya satu. Ya, siapa lagi? Putrinya. Ya. Oh, Menteri Agama. Ya, Menteri Agama nanti dia tanya sendiri, jawab sendiri, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu saja. Saya tuh pernah dengar hadis Rasul yang berbunyi pada suatu zaman nanti Islam akan terpecah menjadi dua bagian. Nah, biasanya eksistensi sekarang setiap tahun itu masalah tentang penentuan Ramadan. Mau tanya, masa hijaban Rasul itu mereka cara penentuan Ramadan itu gimana? Kira-kira bisa nggak diaplikasi hijaban seperti ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu, ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Buat kalian tidak boleh ada keraguan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Nabi pernah menyampaikan bahwa bulan Qomariyah, kan ada bulan Hijriah, ada bulan Hijriah, ada bulan Qomariyah. Buat bulan Qomariyah tidak ada hari 31, hanya sampai tanggal 30. Apabila nanti tanggal 20 dikais malam Jumat, ya, ternyata nampak ada tanda-tanda bulan, ada riak, kalian berpuasa, puasalah kalian dengan kalian yakin melihatnya, puasa. Tapi apabila kalian tidak melihat, blank, kagak ada bulan, ya, nggak usah ragu, sempurnakan bulan Sya'ban, ya, sempurnakan bulan Sya'ban berarti berapa hari? 30 hari. Besoknya pasti jatuh Ramadan. Baik, Bapak Menteri hanya itu yang saya tahu, ya. Jadi, kok ada yang puasa nih? Ya, mereka yakin
sudah benar nih, ya. Berarti hanya 31. Katakan juga ada 31. Ya, pokoknya pastikan besok 1 Ramadan. Terima kasih Bapak Menteri. Sebenarnya Pak Menteri tahu ya. Sebenarnya Pak Menteri tahu kan pura-pura aja gitu ya. Cuma bikin rencana kerjaan aja gitu. Tahu Pak Menteri juga ya. Ayo silakan siapa lagi? Ada yang bertanya? Ayo Menteri, Menterinya? Saya. Ya barangkali penyampaian rencana tadi kurang paham ya. Adik-adik udah kenal rencana semua belum? Panggil saya Pemujana. Tinggalnya persis di depan disiplin Kongwan. Ya, kalau ada yang mau mampir, mampir. Ya, belok kiri di depan Kongwan itu ada namanya Yayasan Dia Pemujana. Di sana ada anak yatim 126. Semuanya ada 146, termasuk anak Papua, termasuk anak Flores ya. Ayo, jadi kalau mau mampir. Kemudian kalau lewat sebelum Kongwan nih, dia di sebelah kanan. Ada gedung Arisala. Gedung Arisala ada gambar Ka'bah. Ya, rencana di situ. Bimbingan haji dan umrohnya di situ. Ya, itu adalah bakat dari jamaah. Alhamdulillah. Ya, selama 8 tahun berjalan kontrak bimbingan haji dan umroh, sekarang baru punya gedung dari bulan Januari. Alhamdulillah. Dulu 2 tahun yang lalu pernah kesini minta doa dari kalian. Saya bilang adik-adik doain ya, berencana pengen punya gedung haji, pengen punya gedung umroh, pengen punya, janganlah mewah ini mah, yang penting punya gedung aja. Alhamdulillah, rupanya doanya dulu kalian tuh diijabah. Jadi sekarang laporan lagi, Berencana udah punya gedung haji dan umroh. Dalam waktu 4 bulan membangun, menghabiskan dana 1,6 miliar. Dari mana uangnya? Itu titipan, bukan punya berencana, titipan dari hamba-hamba Allah yang soleh. Alhamdulillah. Pak, 4 minggu yang lalu hari Sabtu ada yang ngasih tanah 200 meter di Cibubur. Kalau ada yang lewat Cibubur kan banyak itu pasir. Lagi dibangun 3 lantai. Baru 1 bulan sedang ngecor lantai 3. Doakan sama kalian. Berencana mau membangun gedung itu ingin persis seperti hotel bintang 5. Kenapa? Itu untuk panti asuhan. Tolong doakan. Kenapa dibikin seperti bintang 5 bagus supaya betah. Anak-anaknya supaya betah di situ ya. Di bawah untuk belajar, lantai 2 untuk tidur, lantai atas untuk jemuran sama ruang makan. Doakan baru ngecor lantai 3. Doa dari kalian ya. Doa siswa-siswi dulu dikabul oleh Allah. Berencana punya gedung Arisala. Bimbingan haji. Besok kalau kalian mau umroh bilang ikut berencana ya. Kamu juga nanti ikut berencana katanya. Ya. Kemarin baru memberangkatkan keluarganya 9 orang kabuti, alhamdulillah ya. Besok ayahnya sama ibunya pergi haji ya. Katanya nanti kamu ikut berencana umrohnya. Kalian ya salam sama papanya Pak kalau umroh itu berencana. Insya Allah berencana doain semua yang bisa haji dan umroh ya. Terutama para guru-gurunya semuanya ya. Baik, mampir ya, mampir. Lihat deh, gedung pokoknya satu-satunya di situ yang gambar Ka'bah besar itulah bisa mampir. Boleh ngopi, boleh minum ya, di sini banyak kok karyawan di sini.
Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.